Haleluya, haleluya. Tanpa terasa sekarang kita udah masuk bulan Agustus ya. Berarti 4 bulan lagi kita Natal loh. Waduh, luar biasa ya. Kita dikejar-kejar dengan waktu. Dahsyat. Ya. Kalau bentar lagi kita Natal berarti kita udah mesti siap-siap dari sekarang. Ya, kita mesti siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap hati kita untuk menyambut Dia. Ya, Tuhan kita Yesus baik. Amin. Amin ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, waduh, kayaknya hari tuh cepet banget gitu loh. Kayaknya baru pagi, tahu-tahu udah siang, tahu-tahu sore, malam, besok pagi lagi. Gitu loh. Jadi perputaran hari kayaknya luar biasa sekali deh kalau saya rasakan gitu loh. Nggak tahu deh ya, apa saya sendiri ngerasakan, apa Bapak Ibu merasakan seperti itu apa enggak ya? Enggak ya? Sama. Tapi saya tanya anak sekolah, kamu rasanya cepet nggak? Enggak, lama. Katanya, lama. Apalagi kalau nunggu hari Minggu katanya. Jadi Senin Selasa sekolah. Apa ini? Karena sekarang udah mulai sekolah lagi tuh. Lama katanya. Lama. Lah, oh kita yang tua makin cepat. Kalau yang makin muda rasanya belum lama. Kayaknya lama dia. Gitu. Ya itulah hari. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah? Itu judulnya apa? Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Temanya seperti itu. Ya. Nah, tema yang sekarang saya dapat dari Pendeta Esra itu bahwa tentang kesatuan. Ya, jadi ini bagus banget nih gitu. Jadi kita harus seperti itu deh pokoknya. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, nanti selanjutnya ayat 6 terakhir kita bersama-sama. Siap? Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal paling benar. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Luar biasa, ya. Jadi ada kesatuan yang luar biasa, hebat, ya. Jadi kalau kita lihat ini nih dalam Efesus 1:4 ini tuh, aduh, bagus banget tentang kesatuannya gitu loh. Bukan kesatuan tentang apa yang lain-lain, tapi ini kesatuannya semuanya sampai dikatakan di ayat ke-6 ke-4 dikatakan satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Waduh, saya bacanya luar biasa banget ini. Gitu loh. Jadi kalau kita ada di dalam satu Tuhan, waduh, bener-bener deh dahsyat kita tuh. Udah semuanya komplit. Kita satu Tuhan. Amin. Ya. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu dari ini. Temanya adalah kesatuan. Apa sih yang dimaksudkan kesatuan? Kalau kita lihat kesatuan, contohnya di musik deh ya. Contoh musik dah nih, yang gampang musik nih ya. Ada keyboard, ada drum, ada apa melodi apa namanya tuh? Bass, terus ada apa lagi? Drum. Nah itu kalau dijadiin satu-satu kan rame. Udah kagak ketahuan judulnya apa. Tapi kalau itu dijadikan satu, seirama,
nadanya sama. Waduh, itu menghasilkan suara yang indah benar. Betul. Barusan saya berangkat di lampu merah, persis keluar dari rumah saya, lampu merah, itu ada anak cewek nyanyi gitu loh. Pakai radio segede gitu tuh radionya. Aku nggak tahu deh tuh ya apa radio apa deh, pokoknya dia nyanyi pakai ini gitu. Terus kita pada berhenti gitu. Terus temennya yang satu minta duit keliling-keliling gitu loh. Terus langsung saya kasih duit. Saya bilang, "Mam, kasihan ya itu anak ya. Mungkin papahnya, mamanya nggak tahu itu anak. Cewek, cantik anaknya." Terus saya bilang, "Mungkin papahnya, mamanya nggak tahu tuh anak kerja di sini begitu. Pagi-pagi. Nyanyi bagus suaranya juga." Jadi kita sebari di lampu merah, kita dengerin suaranya, bagus lagi suaranya. Jadi enak, seger kalau buat saya. Enak ya, seger kita dengerin lagu-lagu. Nggak dengerin suara bising motor, dengerin itu. Jadi kita, semua orang pada melihat ke dia. Mungkin karena lihat itu anaknya juga cantik gitu loh. Terus dia nyanyi. Saya ngomong sama supir saya, "Man, perasaan. Tahu nggak? Dia perasaannya dia taruh sepenuhnya di situ. Dia nyanyi di depan jalan, depan orang banyak. Dia udah gak peduli." Gitu. Saya bilang begitu. Terus ya betul, gak mudah loh. Dia nyanyi di depan jalanan kayak begitu. Kasihan. Saya bilang gitu. Cewek lagi. Saya bilang begitu. Nah inilah. Jadi kalau kita lihat kesatuan seperti itu indah. Demikian kesatuan juga dalam suatu gereja. Di dalam gereja ini juga ada kesatuan. Berbagai orang pelayanan dalam satu gereja ini. Sehingga waktu ibadah nih seperti ini, dimulai ibadah, terjadilah sesuatu yang keharmonisan dari ibadah ini. Ada lagu, ada WL, ada semua yang kolektan, semualah. Ya semua, jadi semua komplit keluar satu. Ibadah yang sempurna. Amin. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kesatuan itu luar biasa ternyata. Nah demikian juga lain halnya dengan kesatuan daripada gereja. Mungkin kita tahu gereja waktu zaman dulu itu gereja antara barat dan timur itu selalu ribut. Tidak ada kesatuan gereja barat dan timur. Gereja barat itu di gereja barat itu maksud saya gereja Katolik yang melayani dari gereja barat. Kalau gereja timur itu dia tuh yang namanya ortodok tuh. Nah, itu selalu ada keributan, nggak pernah ada kedamaian. Di dalam sejarah gereja aja selalu ada keributan, nggak pernah ada kecocokan. Apa sebabnya? Karena doktrin. Masing-masing mempertahankan doktrinnya. Gereja ini doktrinnya begini, gereja ini doktrinnya begini. Tapi gereja kita, gereja GBI segala, gereja belum ada. Gereja Protestan belum ada. Jadi kalau kita lihat seperti itu gereja-gereja masa lalu, sejarah gereja. Kita yang sekarang nih yang udah paling enak lah. Kita ke gereja, mau ke gereja mana? Tinggal pilih. Mau di mall, mau di mana, mau di Eramas 2000, kayaknya di mana-mana juga banyak gereja. Kita beruntung. Tapi waktu dulu, waduh. Kalau kita ke Israel, kita masuk di tempat Tuhan Yesus lahir, itu di situ ada gereja dari gereja Syria ortodok, Rusia ortodok, semua ortodok. Terus kalau kita lihat gereja-gerejanya cuma kecil, ya kecil gitu loh. Ya sebesar inilah kurang lebih ya, karena itu tempatnya kan dibagi-bagi di tempat Tuhan Yesus lahir. Nah itu kalau kita lihat begitu, mana serem. Kalau buat saya serem. Itu gereja Katolik, tapi serem gitu. Maksudnya ornamennya kuno-kuno, udah lusuh-lusuh, nggak bagus-bagus kayak gini itu. Terang kan? Itu enggak, udah kuno-kuno, udah dah, gitu loh. Jadi kalau kita lihat serem ya gitu, cuman lampu aja nyala di pojokan, kecil, gitu, gelap. Nah kayak gitu. Nah itu keributan itu selalu timbul seperti itu. Nah kalau kita lihat seperti itu, apakah itu gereja-gereja yang Tuhan mau? Kalau keributan itu, tentunya Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau selalu gereja itu ada damai. Tapi yang jadinya seperti itu. Nah kalau kita lihat begitu, apa sih
gereja itu sebenarnya? Gereja adalah untuk mencerminkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Nanti ketika Kristus datang, segala sesuatu akan dipulihkan dan disatukan. Tapi itu nanti. Nah, akan tetapi kita harus lihat gereja-gereja sekarang ini. Dari Efesus pasal 4, 1 sampai 6 tadi, kita lihat ada 3 bagian yang penting. Yang pertama, ayat pertama, kita ulang lagi yuk. Kita baca bersama-sama ya. Oke, siap? Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. Nah, ini Paulus masih tahu. Jadi Paulus menasihatkan kepada siapa? Kepada kita semua. Dia bilang dia tuh orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadaan dengan panggilan. Jadi Paulus itu memberitahukan bahwa ayo, saya ini orang bekas dipenjarakan. Kita ini dipanggil Tuhan, harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Nah, dia memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang dipanggil. Saudara dan saya orang yang dipanggil. Amin. Nah, itu ayat yang pertama. Nah, ayat kedua dan ayat ketiga itu bukan lagi dipanggil, melainkan perwujudannya. Ayat kedua dan ayat ketiga. Yuk kita baca ayat kedua dan ketiga. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, ini yang kedua, ayat 2 dan ayat ketiga itu dikatakan bahwa itu adalah perwujudan. Perwujudannya kayak apa? Nah, itu dia perwujudannya. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tuh, udah ditunjukkan. Landasannya seperti itu. Perwujudannya harus seperti itu, bukan landasan. Perwujudannya seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan, Tuhan mau tuh kita rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Nah, hal ini udah belum kita melakukannya sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Gitu loh. Udah belum nih kita? Ditambah lagi di ayat 3. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dengan kata lain, kita satu dengan yang lain, satu roh, terus ikatannya damai sejahtera. Kalau damai sejahtera tuh gak pernah berantem lah istilahnya. Gak pernah ribut. Kita damai-damai aja. Udahlah, kurang dikit, lebih dikit, udah. Cincai kalau kata orang-orang tuh bilang, cincailah, udahlah cincailah. Udahlah, udah kurang dikit, lebih dikit, udahlah, gak usah diributin. Gitu maunya Tuhan. Nah itu kayak begitu. Nah itu ayat 2 dan 3. Nah kalau kita lihat di ayat 4 sampai 6 itu merupakan landasannya. Landasannya apa? Landasannya itu dia tadi saya bilang nih. Ayat 4 sampai 6 kita baca bersama-sama yuk. Dikatakan ayat 4, 2, 3. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dengan kata lain, satu Tuhan. Landasan kita Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tahu kita udah satu landasan sama Tuhan, kita gak usah berantem lah. Malu. Masa kita satu gereja berantem? Masa sih kita satu gereja kok gitu ya orang gereja ya? Nggak ada ininya, nggak ada rasa gimana ya? Malu deh kalau kita berantem, malu ya. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat seperti itu, Paulus di penjara dia bilang, ia sudah membayar mahal. Oleh sebab itu jemaat hidup sesuai dengan panggilan mereka masing-masing.
Jadi kalau kita udah ada tugasnya masing-masing di gereja ini sebagai pelayan Tuhan, lakukan sebagai pelayan Tuhan. Apa bagian saudara dalam pelayanan Tuhan? Amin. Demikian juga ntar kita ada perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu juga ada kesatuan kita dengan tubuh darah Yesus. Di dalam kesatuan itu ada apa sih? Kesatuannya yaitu bahwa kita tahu. Kita terima tubuh Yesus, itu bahwa tubuh Yesus itu tubuh yang menyelamatkan dan yang memberi kita keselamatan. Demikian juga kita berarti berani masuk dalam penderitaannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita terima tubuh Yesus ini, kita ngerti penderitaan Tuhan Yesus kayak apa di atas kayu salib. Dari mulai dia dianiaya sampai dia menderita di atas kayu salib. Kayak apa? Jadi itu pengertian tentang tubuh dan darah Yesus itu juga harus masuk dalam diri kita. Makanya kalau kita mau terima perjamuan kudus, kalau hati kita kayaknya gak plong, kayaknya aku ada dosa deh. Kayaknya aku udah minta ampun. Kan biasa hamba Tuhan, gembala kita ya Pak Ones kan biasa juga di sini bilang, ayo mari kita mau terima tubuh darah Kristus. Ayo kita minta ampun segala kesalahan. Kita kan minta ampun. Kalau kita minta ampun kayaknya kita belum serak. Jangan terima. Karena ini perjamuan kudus. Namanya aja perjamuan kudus. Kita bersatu dengan penderitaannya. Dan kita bersatu. Kita tahu bahwa itu yang menyelamatkan kita. Masuk sampai ke gol. Ikut Tuhan Yesus bersama-sama. Jadi kalau kita ada ragu-ragu, udah stop dulu. Bertobatlah, pulanglah ke rumah. Gak usah di sini terima dulu, stop. Saya gak mau. Karena kalau kita terima tubuh darah Yesus ini, hati kita masih gak benar. Kehidupan kita gak benar. Hari ini kita ada masalah besar. Aku belum selesaikan sama Tuhan. Jangan terima. Itu jadi kutuk. Buat saudara. Ini kudus. Dalam diri kita gak kudus. Gak ketemu. Makanya hati-hati dengan perjamuan kudus. Betul saya katakan. Nah itu suatu kesatuan. Amin. Nah kalau kita lihat seperti itu, Paulus di sini juga menekankan tentang panggilan Allah. Panggilan yang mana? Yuk kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Efesus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. Siap? 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, ini diceritakan tentang panggilan Allah. Panggilan Allah itu seperti kayak begini. Nah, kalau kita lihat seperti begini, dikatakan di ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Allah kita Allah yang kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi kalau kita masuk di dalamnya, betapa besarnya kuasa Allah terhadap hidup kita. Kita nggak usah takut deh apapun yang terjadi. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau sampai saat sekarang kita masih hidup, COVID berlalu dengan demikian, terus jadi dengan kata lain kita terhindar dari COVID, bukan terus kita hidup semau-mau kita, jangan. Justru kita harus lebih lagi intim bersama dia. Jadi kita masih ada kesempatan untuk lebih intim dengan dia. Amin. Nah, ini merupakan panggilan yang mulia dan berkuasa. Oleh sebab itu, kita sebagai ciptaannya hidup jangan sembarangan. Hidup kita harus layak karena panggilan kita yang mulia. Maka jangan ada konflik-konflik atau marah-marah antara gereja-gereja satu dengan yang lain. Lihat saja di YouTube.
Gereja ini ngomong begitu, diserang gereja itu. Gereja itu ngomong begitu, diserang gereja. Enggak ada yang mau kalah. Katanya satu tubuh. Kalau satu tubuh, ya udah dong. Tangan kiri, tangan kanan dipukul sakit. Tangan kiri juga merasakan sakit. Jangan. Ini ribut berlomba. Adanya YouTube bukannya buat mencari jiwa-jiwa diselamatkan. Ini mencari kebenaran sendiri. Sebenarnya apa sih arti kebenaran sendiri buat dirinya dia? Orang yang masih beribut-ributin soal buat gerejanya begini, dia sesat. Kita nggak usah urusin gereja, urusilah diri kita sendiri dan urusilah gereja kita. Kita nggak usah menyesatkan orang atau gereja-gereja orang kita bilang itu gereja sesat. Nggak usah, biarkan saja. Jangan diributin. Udah gitu itu kan dibaca oleh semua orang. Orang dengar. Jadi kalau kita seperti itu, kita juga bisa goyah. Oh ternyata Pak Pendeta itu begitu ya. Tadinya kita nggak punya pikiran yang rusak, akhirnya kita dirusak dengan adanya YouTube. Mengerikan. Janganlah. Jadi kalau kita mau lihat-lihat itu, kita mesti lihat-lihat deh. Ini apa sih yang mau diomongin? Apa sih? Oh udah nggak usah lah. Tanyalah Roh Kudus, saya mau dengerin ini boleh nggak? Kalau Roh Kudus nggak usah. Udah lewatin. Jangan kerajinan. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu saling mengejek di YouTube, saling mengejek. Gereja-gereja masih itu kita katakan gereja yang belum dewasa. Di mana letak kedewasaan mereka? Satu dengan yang lain nggak mau kalah, bersaing. Gereja aku yang benar, gereja lu yang nggak benar, gereja ini wah udah. Aduh saya kadang-kadang kasihan hamba-hamba Tuhan udah mati. Dibilang gerejanya sesat. Ya ampun, gimana sih ya? Kita jangan. Nggak usah ikut-ikutan dalam hal itu. Kita ikut lurus saja sama Tuhan Yesus. Jangan nyakiti. Saudara tahu, yang saudara sakiti, kalau kita misalnya ikut-ikut kita nyakiti, itu saudara kita juga. Nah kalau misalnya mereka belum kenal Tuhan, kita seperti itu. Mereka kan mengejek. Lihat tuh, dia sendiri begitu. Dia sendiri ribut. Sama mereka dia ribut. Bagaimana kita mau jadi terang. Terus dia mau jadi ikut ke kita. Nggak bakal jadi. Hati-hati. Karena sebenarnya ulah kita. Kita jadi batu sandungan dari mereka. Jangan. Amin. Nah, untuk itu ada 4 poin dalam kesatuan. Yang pertama, harus ada kerendah hatian dan kelemah lembutan. Ya. Nah, di sini saya uraikan satu persatu. Di sini ada 4. Yang pertama, harus ada kerendah hatian dan kelemah lembutan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3, yuk kita buka. Filipi pasal 2 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Inilah kerendahan hati. Jadi gak mudah untuk menjadi rendah hati. Dikatakan coba bayangin. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Boro-boro, kita kadang-kadang bersaing. Mau menang sendiri, egois. Di mana letak kerendah hatian kita? Ini Filipi berkata ayat 2 pasal 2 ayat 3 ini jelas-jelas. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kalau saudara nih masih ada pengen rasanya dipuji gitu loh. Waduh, hebat banget kamu. Waduh, udah deh saudara ya.
saya mau beritahukan ya. Saya kalau dapat pujian dari jemaat, misalnya kita habis salam, habis khotbah dah, yang sering dapat habis khotbah. Pasti tadi khotbahnya bagus loh, betul. Puji Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Saya nggak ada apa-apanya. Saya selalu kok bilang begitu. Walaupun saya nggak ngomong kenceng, tapi nanti waktu doa saya bilang, Tuhan, tadi ada pujian dari ibu itu. Hamba nggak berhak untuk menerima. Hamba bawa kepada Allah. Nah, saya balik, saya omong, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi. Hamba tidak berhak untuk menerima. Belajar. Belajar melakukan. Setiap pujian-pujian yang kita terima, kita naikin kepada Tuhan. Dan saya setiap doa selalu bawa, Tuhan, tubuh, jiwa, roh saya serahkan kepadamu. Setiap pagi, saya serahkan kepadamu. Bahwa ini tubuh bukan punya saya. Jiwa juga bukan punya saya. Roh yang ada dalam itu rohnya Tuhan. Tahu gak? Berani berkata. Nah, kalau kita berkata itu juga kita berani berkata, Tuhan, saya bertobat. Walaupun kita mungkin jatuh, tapi kita harus berani berkata, Tuhan, saya bertobat. Saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus. Perkatakan tiap hari. Itu penting dalam kehidupan kita. Apalagi kalau pagi hari. Sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi di muka bumi ini. Yang begitu repotnya. Jadi kita harus berani melakukan. Bilang sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Walaupun mungkin yang kita lihat kadang-kadang itu yang ketidakbenaran yang kita lihat. Yang kita dengar juga kadang-kadang yang tidak benar kita dengar. Berani dengan lain kata, kalau kita berani begitu, kita nggak akan jadi sombong. Kita nggak akan sombong. Kita selalu merendah. Ya udahlah, ampunilah. Udah berkatilah dia. Belajar, semua itu perlu belajar. Saya pun lagi belajar, sama belajar. Semua perlu belajar. Justru saya berpikir begini, semakin saya tua, saya harus punya sesuatu yang saya persembahkan buat Tuhan. Kayak gitu. Saya kadang-kadang iri lihat orang-orang pintar-pintar main gini-ginian. Saya iri. Saya juga lagi kursus keyboard. Bayangin udah tua kayak begini baru kursus. Tapi saya pikir, biarin Tuhan, saya punya tangan pengen memuliakan Engkau di hari tua saya. Saya kursus tiap hari Sabtu, 1 jam. Pakai Zoom. Bayar 250.000 sebulan, 4 kali. Mulailah belajar dari not, net, not. Udah pencet ini, pencet ini, apa pegel. Apa sih, pegel ya, pegel. Nggak apa-apa pasti. Nanti makin pegel-pegel, makin lama, makin enggak ini, makin lembut jari. Karena berapa kali saya kursus sama orang, tangan lu kaku-kaku, udah kagak bisa lo. Bener, tapi guru ini ada prinsip dia. Yang pertama, jangan bosan. Dia jangan bosan, jangan jenuh. Semangat. Selalu diperkatakan. Jadi ya lumayan deh. Saya udah lumayan deh. Di ibaratnya, oh ini saya ngerti, ini ngerti, nyala ini saya ngerti sekarang gitu loh. Saya bilang, Tuhan tiap hari saya bilang, Tuhan tangan ini buat memuji Engkau. Di hari tua saya tangan ini buat memuji Engkau. Benar. Sekarang dikasih tugas apa lagu yang sekarang nih? Amazing Grace. Yang sekarang. Yang kemarin diajarin lagu apa? Yang kata itu tuh apa tuh? Ya. Lagu anak-anak sekolah. Gitu tuh. Aduh saya lupa lagunya. Gitu loh. Jadi itu tiap minggu saya mesti latihan. Maunya latihan nanti sama dia. Ayo coba.
kunci-kunci. Bukan kunci pintu. Dulu saya waktu belajar, aduh hafalinnya gimana nih? Hafalinnya kunci apa? Kunci C, kunci A, kunci B, kunci B apa kunci A? Kunci C, kunci F, kunci G, A minor, D minor, gitu loh. Ya belajar, mau kagak mau belajar. Karena saya kan bilang, Tuhan saya pengen bisa. Ini tangan saya buat memuji Tuhan. Nanti udah tangan ini nih. Sehari, kadang-kadang tuh minggu pertama dulu saya ini terus, ini nggak boleh dijalanin. Ini terus. Udah selesai kelar, ini terus. Begitu. Benar. Biarin deh. Di rumah rame bunyi, masih kadang-kadang salah. Biarin, pokoknya saya saking pengen bisa. Walaupun juga nggak bisa seperti kayak pendeta Esra. Tapi paling tidak saya bisa lah. Bisa loh, bisa gitu loh. Itulah yang saya mau. Dan itu bisa terjadi. Saya juga gak sangka. Berapa banyak guru-guru keyboard yang saya sudah temuin. Tangan lu kaku banget sih. Gimana sih mesti lemesin? Mereka gak ada guru-guru yang kasih ngajarin tuh seperti apa? Harus begini. Enggak. Semua cuman, ini kunci ya. Ini kunci ini ya, hafalin. Ini. Begitu. Nah, ini guru yang ini beda. Dia ngajarin dari dasar. Saya bilang saya nggak bisa loh. Ajarin dari, ya saya selalu ngajarin dasar. Saya fotokopi, saya print. Satu-satu saya tulis. 1, nanti 2, 3, 4, 5, sampai 14. Gede-gede, segede-gede gini nih. Di print kan segede gitu. Saya belajar. Sampai supir saya bilang, kok boleh gak saya minta? Boleh. Ini nanti lu belajar. Istri saya lihat saya, papi belajar apaan? Tuh belajar begitu-begituan. Waduh, ternyata mami dulu belajar salah semua nih. Gak ada diajarin kayak begini. Nah, tahu gak tuh gurunya dari mana? Banyumas. Dari Banyumas. Bayangin. Jadi saya belajar tiap hari Sabtu. Belum lagi saya mesti jaga toko. Jadi kalau hari Sabtu saya bilang saya minta izin deh sampai jam 12. 11 sampai jam 12. Nanti kalau udah mulai saya pakai HP-nya sampai saya beli apa tuh namanya itu yang buat berdiri apa namanya tuh? Tripod. Sampai saya kagak ngerti namanya tripod. Sampai saya ngerti makainya gimana. Saya jadi bisa. Aduh luar biasa Tuhan. Buat saya itu luar biasa. Mungkin buat adik-adik sih. Norak bapak emang kagak bisa. Ya biarin deh. Emang buat saya itu biarin dikatain norak. Gak apa-apa yang penting saya udah ngerti. Oh itu namanya tripod. Oh makanya begini. Jadi kagak bisa. Bukanya kagak bisa. Aduh bayangin bukanya kita gak ngerti. Saya coba-coba. Bukanya begini saya tanya orang. Kayak begitu. Belum lagi tugas sekolah. Aduh, tugas sekolah ini begini. Ini gimana sih mesti ngetiknya katanya mesti sampai 200 kata nih. Tugasnya 200 kata apa 250 kata. Gimana? Tanya orang. Kan saya enggak punya apa tuh? Apa namanya? Laptop. Saya pakai HP. Gimana sih caranya? Pokoknya semua orang saya tanyain. Saking kepengen bisa. Puji Tuhan. Nanti setelah saya udah ketik semuanya. Saya bilang, kamu coba periksain dong, takut ada yang salah. Oh iya nih ada yang salah nih, diapin. Kalau enggak mantu saya. Tolongin dong, papi mau kirim nih. Suruh kirimnya ke sini-sini gitu. Gimana sih coba tolong dong. Gitu. Itu aja. Udah gitu beli buku. Beli buku terus bayarnya pakai digital. BCA digital. BCA digital gimana? Saya lah jam 3 pagi berdua sama istri saya. Mam ini mesti bayar pakai BCA digital. Mami udah bangun, mam kita bikin. Gimana sih? Nggak tahu malah sih jadi daftar BCA digital. Sebenarnya nggak begitu caranya. Tinggal bayar aja. Nggak tahu caranya begitu-begitu. Ya ampun. Nggak ngerti. Terus terang saya nggak ngerti. Memang kalau saya nggak ngerti, saya kata nggak ngerti. Mau gimana? Diajarin ini begini-begini. Buka ini begini-begini. Buka Word begini-begini.
Ya mau kagak mau kita belajarin. Sampai istri saya bilang, papi kalau lagi belajar begitu direkam dong, direkam. Supaya papi jadi ingat. Tuh. Buat kita nggak ada ini deh. Bapak Ibu jangan merasa mau, wow kita udah tua. Jangan merasa tua. Masih ada waktu dan kesempatan. Amin. Masih ada waktu dan kesempatan. Ayo belajar. Saya kalau kemari, saya melihat ini, dia pada main beginian, anak muda-muda. Aduh, saya bilang, gue pengen bisa. Tapi dari dulu, kan saya selalu ngomong sini. Saya ini katanya kaku. Sekarang tangan saya lemes. Dites, kalau tiap hari Sabtu dites. Dites, ayo coba Pak. Coba, itunya temponya 60 dulu. Naik Pak, 65. Naik lagi Pak, 70. Naik lagi, udah jangan sampai 80, 70 cukup. Saya bilang, enggak ayo coba katanya. Kayak gitu. Saya bilang udahlah Pak, pokoknya saya sih udah sampai 70 deh. Enggak usah pakai 80. Enggak usah. Oh lagu Kasih Ibu. Kasih Ibu. Iya kasih Ibu pada. Kalau perlu dihafal notnya. Buset deh. Saya hafalin. Sebari mainin. Kasih Ibu. Pasti nggak boleh ngeliatin ke sini ya. Nggak boleh ngeliatin tangan kita ya. Ngeliatnya kemana saya bilang tuh. Ke sono, ke depan. Oh begitu. Saya bilang tuh. Iya. Maaf ya Pak. Saya bilang kan pakai itu tuh. Berdiri di situ. Dia kan udah kenceng banget. Kita mesti paling kenceng gitu stylenya. Dia langsung bilang. Sampai kemana-mana kedengeran kan malu juga ya. Kita kan lagi belajar. Tapi bodoh dah. Gua mau belajar. Kayak gitu. Nah itu salah tuh. Tangannya tadi salah tuh. Dia pakai ini aja. Dari kupingnya aja dia tahu saya pencet salah. Hebat kan guru. Tapi gak ngomel dia. Tadi cuma bilang salah. Udah bagus. Udah salah. Nanti belajar lagi ya. Jadi ada tugas lagu Amazing. Kemarin saya bilang, Mami ada tugas lagu tuh Mam. Namanya Amazing. Wah hebat banget udah sampai lagu Amazing. Gak tahu deh. Bisa apa kagak. Pokoknya kita disuruh belajar deh. Itu benar Bapak Ibu. Jadi kita ada semangat hidup. Udah tua-tua jadi semangat hidup. Ayo pulang dari toko. Belum mandi. Lari pencet-pencet. Kayak gitu. Betul. Jadi semangat hidup saudara. Amin. Nah, jadi dikatakan ini ada 4 poin. Yang pertama harus ada kerendahan hati dan kelemah lembutan. Barusan kita udah baca Filipi 2 ayat 3. Tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian. Itu punya Tuhan semuanya. Saudara kalau dipuji itu bukan punya buat saudara. Itu kembalikan buat belajar. Amin. Belajar. Kalau kita dari sekarang gak belajar, kita kan menjadi sombong. Satu ya. Nah, kelemah lembutan. Untuk mengendalikan kekuatan kita, ya. Jadi yang kedua yang kelemah lembut. Tadi kan kita bicara tentang kerendahan hati. Sekarang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berarti ada kekuatan untuk mengendalikan kekuatannya. Misalnya kita mau marah karena tidak bersalah atau disalahkan, tapi tidak melawan. Ini ada mau marah nih dalam hati kita nih. Aduh kurang ajar padahal gue gak salah loh. Kok gue disalahin. Nah kita ngalah. Nyerah. Udah. Nah itu namanya lemah. Lemah lembut. Ada kekuatan untuk mengendalikan kekuatan yang ada. Itu lemah lembutan. Nah untuk menjadi orang yang lemah lembut tidak mudah. Karena biasa kita persis disalahin. Kalau perlu kita banting. Misalnya kita nyolokin ini. Salah lu nyolokin ini. Udah lah kerjain lu sendiri. Otomatis. Namanya juga kita manusia. Tapi kalau kita punya lemah lembut. Ya udah kita terima. Itu poin pertama. Kedua. Kesabaran. Kesabaran itu yang gimana? Kesabaran tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Itu kesabaran. Yang ketiga, menanggung satu orang lain dengan kasih. Waduh, menanggung satu orang lain dalam kasih. Gimana nih? Menanggung apa?
Contoh, di kantor kita atau di tempat gereja kita atau di kantor kita ada orang yang cuek. Orang cuek ini ditemenin salah, enggak ditemenin salah. Selalu hidupnya orang itu salah mulu. Tuh orangnya, memang orang itu ada problem dalam kehidupannya mereka. Dia terjun di masyarakat, nggak ada teman, di kantor pun nggak ada teman, semua pada jauh-jauh. Nah, kita atau saudara atau saya, kita lihat orang seperti itu, jangan dijauhin. Deketin justru orang itu. Sampai kita berhasil. Katanya kita mengasihi. Mana bukti kita mengasihi kalau kita nggak mau seperti itu. Amin. Benar. Apa adanya. Kalau ada orang yang kelihatan kayak begitu, kita deketin. Jangan dijauhin. Biasa nggak ada yang mau deketin? Loh, jangan. Orang itu emang begitu. Dek. Justru saudara. Nanti dia akan akrab dengan saudara. Saudara memenangkan dia. Nah itu namanya menanggung satu orang dalam kasih. Nggak mudah. Orang dijauhin orang kok kita malah ngedeketin dia. Lu mau kena semprot. Apa aja salah lu. Sama dia gitu. Tapi kita mau menjadi pelaku firman. Amin. Nah itu yang ketiga ya. Nah jadi ada lagi yang satu lagi. Nah sekarang kita mau lihat lagi. Tadi itu menanggung satu orang yang lain dalam kasih. Ya. Berusaha sungguh dalam kesatuan roh. Yang selanjutnya berusaha sungguh dalam kesatuan roh. Jadi berusaha sungguh dalam kesatuan roh. Apa sih maksudnya? Kesatuan roh itu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih. Di antara ini harus menjadi kesatuan di dalam roh saudara dan saya. Kalau ini ada kesatuan di dalam semuanya, ada kerendahan hati, ada lemah lembut, ada sabar, ada kasih, ini jadi satu. Klop buat kita. Jadi kita enak. Hal ini harus ada di dalam setiap manusia sebagai ciptaan yang mulia. Saudara dan saya kan ciptaan yang mulia. Tuhan ciptakan kita ini supaya kita memuji dan menyembah Dia. Bahkan memasyurkan Dia. Firman Tuhan katakan begitu. Nah, tanpa disadari kita sering lupa. Karena biasanya kita tidak mau disaingin, kita maunya menang sendiri. Akan tetapi jika kita pelihara kesatuan roh tersebut di dalam hidup kita, kita pasti bisa mengalah. Mudah berdamai. Dan sebagainya. Buatlah kesatuan roh itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Kesatuan roh itu tadi saya dikatakan bahwa harus ada rendah hati, harus ada lemah lembut, harus ada sabar, dan harus ada kasih. 4 komplit di dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang kita masuk di dalam ayat keempat dan 6 tadi adalah ayat keempat dan ke-6 tadi saya sudah katakan merupakan landasannya. Nah ayat 4 dan 6 ini adalah landasannya. Tadi kita sudah baca, kita nggak usah baca lagi. Disuruhkan satu tubuh dalam satu roh, sebagaimana kita dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan gitu ya. Dan sebab Allah dan Bapa dari semua Allah, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, oleh sebab ini penting bagi iman dan kesatuan orang Kristen. Saudara dan saya kan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahwa keselamatan kita dia yang sudah tebus. Jadi kalau kita tahu bahwa itu dia adalah Kristus sebagai penolong kita, sebagai penyelamat kita. Bahkan buat kita hidup kekal. Itu jadi iman kita kepada dia gak boleh bertukar. Iman kita harus benar-benar klop sama dia. Nah untuk itunya ada 2 hal. Di sini saya katakan adalah pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan tadi di antara itu.
Ini penting. Jadi ada pengakuan satu Tuhan. Apa sih maksudnya? Saya tulis di sini begini. Hanya ada satu Tuhan, artinya karya penebusan Kristus itu sempurna dan tidak diperlukan penebus yang lain bagi orang percaya. Ya, satu Tuhan berarti hanya ada satu Tuhan, artinya karya penebusan Kristus itu sempurna dan tidak diperlukan penebus yang lain bagi orang percaya. Itu pertama. Yang kedua, satu Tuhan juga berarti mengakui adanya kekuasaan tertinggi bagi setiap orang percaya, dan kekuasaan Kristus itu melalui firman yang tertulis. Jadi kalau kita mengakui begitu ada satu Tuhan, berarti kita mengakui adanya kekuasaan yang tertinggi, dan itu kita bisa lihat dari setiap firman Tuhan. Makanya firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab. Makanya kita harus baca Alkitab. Mulai hari ini, kalau kita mungkin suka lupa baca Alkitab, atau kita malas baca Alkitab, ayo bergairah kembali untuk membaca Alkitab. Karena ini surat cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Jangan lupakan. Kalau kita makan enggak lupa, kenapa baca firman Tuhan kita lupa? Ada peribahasa dulu, kalau belum makan, kalau belum baca firman, jangan makan. Saya ingat tuh, gitu loh. Ada tulisan, kalau saudara sebelum baca firman, jangan makan. Wah, saya bilang bagus juga nih, ini tulisan ini berarti berani juga nih. Saya bilang hebat juga nih. Kalau saudara belum kalau saudara belum, saya pokoknya temanya begitu. Kalau saudara belum baca firman Tuhan, jangan makan. Jadi kita diingetin kalau kita mau makan, baca firman dulu. Bagus juga nih buat saya. Dulu tuh saya pernah baca gitu, tapi itu teringat sampai sekarang. Jadi benar juga. Kita makan, kita ingat loh. Perut kita mau makan. Aku pengen makan bakmi. Aku pengen makan ini. Aku makan ini. Perut kita ingat. Jam segini aja. Berbunyi deh lonceng. Ingat. Kenapa firman Tuhan gue gak ingat ya? Perut gue, jadi kita hidup buat makan. Apa makan buat hidup? Nah ini harus direnungkan. Amin. Amin. Iya. Jadi kita mesti renung. Ini kita hidup buat makan, apa makan buat hidup? Ya memang sih itu duit-duit saudara. Semua duit kita punya semua. Tuhan berikan buat kita. Tapi bijaksanalah dalam kehidupan ini. Amin. Nah akhir kata nih. Kesatuan tema yang kita jalanin ini harus sungguh-sungguh berarti. Berani mengatakannya juga, berani berbuat. Nih kesatuan yang tema ini nih. Berani kita mengatakannya, juga kita berani berbuat. Apa? Nah tadi 4 hal. Harus ada kerendahan hati dan kelemah lembutan. Bisa katakan amin. Kedua, kesabaran. Bisa katakan amin. Ketiga, menanggung satu orang yang lain dalam kasih. Amin. Keempat, berusaha sungguh dalam kesatuan roh. Yaitu mencakup tadi pasal 1, pasal 2, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh sampai sini. Dan selanjutnya biarlah Roh Kudus yang menerangi kehidupan saudara tentang arti kesatuan. Tuhan memberkati. Yuk kita tundukkan kepala. Kembali Tuhan kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Materaikan Bapak kebenaran firman-Mu dalam hidup hamba dan hidup semua jemaat di era Mas 2000 ini Tuhan. Biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hamba berhenti berbicara tapi Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan. Bahkan Tuhan materaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat biarlah bersama Tuhan Yesus kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.